yel-yel si ibu-ibu. Itu di masjid ini jadi ngawal acara success story moderator. Nggih, ditunggu sini sama Pak Yitno ini. Oh, nggih. Ya, ini habis itu nanti ya. Nggih, terus nggih. Mbak Hensun. Pak Agus, sampun? Sudah on. Sudah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan Berkah Masjid Cahyaning Ati. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amalan saleh. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyitno Irqim yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukan beliau untuk menyempatkan ataupun berbagi cerita kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau akan memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian. Sebelumnya perlu kami perkenalkan untuk narasumber kita, yaitu Bapak Suyitno Irmim. Beliau lahir di kota Banyuwangi pada tahun 1953 yang lalu. Beliau telah menyelesaikan S2-nya di London, Belgia, Pak. Belgia. Riwayat pekerjaan beliau terakhir sebagai Direktur Pengembangan PTPN 11. Untuk saat ini kesibukan beliau setelah pensiun dari PTPN 11, beliau lebih banyak dihabiskan untuk berbagi pengalaman beliau. Karena beliau memang lebih concern di SDM, beliau memberikan materi-materi tentang motivasi kepada kita semua. Selain beliau juga telah menyelesaikan 115 buku. Mungkin beberapa di antaranya nanti akan dibagikan kepada kita sebagai bentuk apresiasi beliau kepada kita. Untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas ataupun yang akan disampaikan oleh beliau adalah obat mujarab anti stres. Mungkin di antara kita banyak mengenal istilah stres. Kenapa sedikit-sedikit stres kan itu? Orang nyamakan mulai dari anak-anak sampai orang tua tidak asing dengan kata-kata stres. Orang bilang stres lah. Mungkin beliau punya kiat-kiat tersendiri bagaimana menangkal untuk tidak stres. Untuk itu alangkah bijaknya, monggo kepada Bapak Suyitno kami persilahkan.
Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa bersilaturahim pada menjelang berbuka puasa ini. Bapak-bapak, rencananya memang ini ada dua materi. Yang pertama itu adalah sukses story, yaitu akan saya bawakan dengan judul perjuangan dan doa dalam meniti karir. Tetapi karena waktu mungkin ini belum sempat saya sampaikan. Tetapi mungkin yang kedua ini adalah materi ceramah obat mujarab anti stres, ini mungkin yang nanti akan saya bahas. Tetapi sukses story mungkin sedikit saya singgung supaya sebetulnya banyak ini. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ada 5 hal yang akan kami sampaikan dalam sukses story itu. Jadi hanya tidak sukses saja tapi files, jadi gagalnya juga gitu. Mungkin orang tertarik karena orang sukses terus, tetapi apakah juga mengalami gagal? Nah, kalau saya lengkap gitu, jadi tidak hanya sukses tapi juga gagal. Nah, intinya bagaimana bisa menerima kegagalan ini dengan ketabahan, itu yang mungkin sulit. Kalau orang sukses bla 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 naik, habis itu terus sih nggak masalah itu. Tetapi begitu bla 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 jatuh tebruk ke bawah lah, itu sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana mengatasi jika sesuatu itu terjadi seperti itu. Itu yang mungkin jarang ya. Kalau mungkin tahun lalu dibawakan sukses story 30 hari itu mungkin sukses gitu, dan sekarang masih sukses gitu. Tapi saya ada lengkapnya, yaitu kegagalan. Jadi yang pertama, saya ini alhamdulillah, dan semua 5-5-nya itu tidak pernah saya mimpikan gitu. Jadi kalau orang banyak memberikan motivasi, bermimpilah setinggi langit gitu ya, nanti mimpi itu akan terwujud kalau kita mau berusaha gitu. Nah, saya agak beda. Jadi 5-5-nya itu tidak pernah saya bayangkan. Yang pertama, sukses karir. Saya pekerja dari bawah dulu. Saya bekerja di BUMN, di PTPN 11. Karyawan, mulai dari karyawan yang paling rendah sekali, tukang bersih-bersih kotoran-kotoran di peralatan yang namanya boiler itu, ya, ketel uap itu mulai dari situ, ya. Jadi sangat di bawah. Kalau sekarang itu mungkin ya tukang cleaning service dan lain sebagainya, itu mungkin ya yang paling bawah. Tetapi itu cuma di peralatan gitu. Ya, jadi tidak pernah saya membayangkan menjadi direktur, ya gitu. Jadi ini yang sebetulnya perlu waktu banyak, ya. Makanya nggak cukup ini. Makanya saya hanya cerita itu saja, bahwa tidak pernah saya bayangkan dari, ya, panjenengan mesti mungkin sekarang juga ada yang memulai dari bawah gitu, ya. Ya, kalau itu nanti tekun dan lain sebagainya, dan nanti Allah itu mengizinkan, bisa sampai ke top. Jadi kalau di PTP jabatan tertinggi itu kan direktur itu. Jadi ya itu. Kemudian yang kedua itu sukses studi. Itu juga tidak pernah saya bayangkan bahwa saya sampai sekolah di Belgia gitu, mengambil S2 di sana. Karena untuk sekolah SMA saja dulu saya putus karena tidak ada biaya, pindah ke STM, ya. Kemudian kuliah juga di Malang ini tahun 71 saya sudah kuliah di Malang ini, di ATN itu juga masuk, tidak masuk dan lain sebagainya sampai. Nah, terus putus-putus juga kerja
kemudian sambil kuliah. Nah, terus kemudian sampai ada disekolahkan oleh perusahaan ke Belgia. Di Belgia pun itu sebetulnya perlu perjuangan yang luar biasa, karena saya berangkat itu tidak ada bekal, bahasa juga tidak, ya pokoknya disuruh berangkat gitu aja, berangkat sekolah di sana pakai bahasa Belanda lagi. Wah, tapi alhamdulillah ini sebetulnya menarik sekali gitu, perjuangan saya di luar negeri selama 2 tahun. Mestinya saya kontraknya itu hampir 4 tahun, 4 tahun kurang 2 bulan gitu dengan perusahaan. Tapi alhamdulillah 2 tahun sudah selesai. Dan pada waktu itu alhamdulillah dari 65 mahasiswa baik dari Belgia maupun dari luar negeri yang lulus, begitu pengumuman lulus semuanya alhamdulillah saya. Dari tidak siap sama sekali, stres dan lain sebagainya. Jadi itu sukses tadi yang saya maksudkan itu, bagaimana dari tidak ada bekal sama sekali bisa berhasil sukses. Ya, bahkan ada nilai saya yang triple A. Nah itu triple A, A itu kan sudah bagus. Triple A, kenapa kok sama dosennya dikasih itu? Karena saya buku bahasa Belandanya dia, textbooknya itu yang tebel itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selama 6 bulan selain kuliah saya menerjemahkan itu. Ya karena diuji ya bisa lah, menerjemahkan itu kan juga mikir gitu. Nah itu dikasih triple A itu. Jadi luar biasa. Terus kemudian sukses menjadi penulis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator ini, saya sudah menulis buku 115 judul buku manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu ke toko buku Gramedia tahun-tahun 2002 sampai 2007, buku-buku saya di Gramedia itu banyak sekali. Semuanya terkait dengan SDM, leadership, ya, terus kemudian karakter building dan lain sebagainya. Saya orang teknik, jadi saya teknik mesin, tukang ngutek-ngutek mesin gitu. Tapi yang saya tulis adalah buku psikologi tentang SDM. Nah bagaimana itu bisa seperti itu kan memerlukan satu perjuangan yang luar biasa. Jadi saya tidak pernah memimpikan jadi penulis. Makanya ini semuanya tidak pernah saya mimpikan. Karena juga tidak pernah nulis waktu sekolah sampai jadi mahasiswa juga tidak pernah nulis. Ya artinya nulis buku atau artikel atau apa tidak pernah gitu. Kemudian yang keempat adalah sukses jadi trainer. Alhamdulillah katanya orang-orang juga bisa memberikan motivasi untuk kerja, terutama gitu di tempat kerja. Ini juga tidak pernah saya mimpikan. Ya, karena untuk menjadi pembicara, ya saya akan ngomong terus terang bahwa saya itu sebenarnya tidak bakat berbicara. Jadi mungkin sampai sekarang pun kalau istilahnya dukul itu pating pecotot gitu ya. Ya, tapi yang penting itu waktu sekarang ini bisa nyampe gitu, pesannya bisa nyampe gitu. Kalau nanti dinilai oleh Pak Sultan, wah suhu saya dalam ini, wah kira-kira kalau nilai 4 saja belum tentu dapat gitu. Ya, luar biasa. Bapak kita ini nanti mungkin suatu saat akan diberikan. Saya sudah mengikuti. Nah yang kelima ini, gagal di dalam bisnis ini juga tidak pernah saya mimpikan, tidak pernah saya bayangkan. Ya gambarannya begini, kalau mulai dari bawah dulu sampai jadi direktur, ya itu kan tidak pernah saya berbisnis itu. Ya kemudian waktu mau pensiun itu berbisnis. Ya karena tidak pengalaman dan terlalu percaya sama orang, positif thinking itu terus-menerus ada di pikiran saya, jadi tidak pernah curiga sama orang. Nah, bayangkan sekarang apa yang saya dapatkan selama 38 tahun, ya habis dalam waktu beberapa tahun saja, habis sama sekali. Ya, saya tidak punya rumah sekarang ini, padahal kemarin masih punya 9, ya, di PJ aja ada 3 gitu. Sekarang sama sekali saya
Itu yang saya tempati di Cemara itu rumah saya jual kemudian saya sewa sekarang ini. Ini 2 bulan belum bayar. Ya, bagaimana caranya bisa mengatasi apa ya? Kok bisa kuat gitu? Itu sebetulnya yang penting gitu, yang akan saya ceritakan gitu. Tapi karena waktunya mungkin suatu saat nanti kita ngambil waktu yang agak longgar gitu ya. Ini penting juga nanti untuk teman-teman generasi muda ini supaya tidak apa ya. Saya yakin sekarang ini kalau hard skillnya jenengan luar biasa sekarang. Ya, zaman saya kuliah buku aja susah gitu. Sekarang luar biasa gitu. Ya, tetapi mungkin dari sisi soft skill bagaimana membangun ya soft skill supaya kuat ya, tabah ya, kemudian tawakal dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu ini. Ya. Kemudian nah ini saya ada kuis bermakna ini ya. Ini kalau nanti bisa menebak, saya kasih buku saya ini ya. Ya. Baik. Ya, ini. Wah, ini sebetulnya ini. Kuis sekilas wajah. Siapakah tokoh atau selebriti berikut ini? Nah, siapa? SBY? SBY? Ya, kita lihat apa betul SBY. Nah, ternyata bukan. Ya. Ternyata ya Haji Omah Irama. Nah, yang penting apa yang disampaikan oleh Haji Omah Irama ini, pesannya apa? Perbanyaklah bersyukur agar hidup kalian bisa bahagia. Ya. Sekarang yang berikutnya. Nah, ini siapa? Ya, 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 Bapak tadi? Dukul ya. Ini luar biasa, Bapak. Iya betul ya. Dapat hadiah buku ini ya, monggo. Iya, iya, iya. Iya dah apa-apa. Yang penting kan bisa. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dukul ini yang menarik gitu. Jadi orang jangan suka iri, biar hidup ini tidak gampang stres. Nah, ini pesannya Pak Dukul. Sekarang ini, ya siapa? Prabowo. Ayo, siapa lagi? Soekarno, ya. Sekarang kita buka ya. Siapa? Iya. Iya. Ternyata bukan. Jojon, iya, Jojon. Apa yang disampaikan oleh Jojon ini yang penting, ya. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas agar gaji kita bisa barokah. Nah, nanti suatu saat kalau ada kesempatan, saya mau menyampaikan materi judulnya hidup bahagia dengan gaji pensiun yang barokah. Oh, ini menarik juga ini ya. Ya, ya. Ini seringkali bekerja mendapatkan gaji tiap bulan. Tetapi pertanyaannya apakah gaji yang kita terima itu betul-betul barokah? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Baik. Kok sibuk sendiri ya? Saya ya, mulai datang ini. Baik, kita beralih ininya apa? Kuisnya. Coba berikan judul gambar berikut ini. Ya. Berikut ini ada gambar, nanti dikasih judul. Nanti kalau sudah agak sedikit-sedikit bener, ya tak kasih hadiah. Iya, ini. Apa kira-kira ini judulnya? Jadi ini apa? Oh,
yang laki ini tidur di dalam kemah sama sepedanya, istrinya di luar gitu. Nah, dikasih judul apa ini? Ya. Oh, hargailah orang di sekitar, bukan barang. Ya, bisa betul. Ya. Yang lain mungkin? Kan ini hampir agak mirip dengan ini sebetulnya. Kenapa kok seperti ini gitu? Ya, kok justru malah sepedanya yang ditaruh dalam? Ya. Luar biasa. Ya, monggo. Ya. Kan gampang toh. Iya, jadi lebih cinta sepeda daripada istrinya. Ya, kan gampang sebetulnya. Nah, ini sebetulnya maknanya di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang sangat banyak seperti ini gitu. Jadi waktu itu habis untuk hobinya. Jadi waktu untuk keluarga seringkali dikesampingkan ya. Waktu hari Sabtu Minggu mestinya untuk keluarga, di mana selama Senin sampai Jumat itu di kantor sampai malam-malam, Sabtu sama Minggu dipakai gowes gitu. Iya, yang apa? Artinya keluarga itu dapat apa gitu ya. Ya, masih banyak lagi orang yang terlalu cinta hobi ya sehingga mengalahkan tugas utama. Ya. Kemudian berikutnya ini. Nah, ini. Coba. Apa judulnya ini? Dikasih judul apa? Ya. Oh, ya, boleh. Ya, karena gambar bisa diartikan, tetapi belum dapat hadiah. Ya. Yang menentukan betul tidaknya nanti yang membuat kuis ini. Ya. Sebetulnya gambar ini bisa macam-macam. Bapak juga betul, ya. Ada lagi mungkin. Ya, yang nanti saya ada arahnya kemana? Saya mau memberikan kuis ini ada arahnya, gitu. Mau menerangkan apa gitu? Apa? Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa sih? Ya, kenapa? Kalau sampai jenengan katutan gini berarti apa? Itu saja kok sulit sih dapat hadiah gitu loh. Ya, monggo silakan kan gitu. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita kalau kita mempersiapkan sesuatu terburu-buru itu pasti hasilnya jelek. Itu sudah pasti. Ya, oleh karena itu persiapkanlah sesuatu. Itu dalam ilmu manajemen ada yang namanya plan, do, check, action. Plannya itu yang harus bagus gitu. Karena kalau plan ini sudah benar, persiapannya benar, separuh pekerjaan itu sudah selesai gitu ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita supaya kita tidak terburu-buru. Bapak juga betul sebetulnya ya, tetapi belum dapat hadiah. Ya. Baik, ini lagi. Nah, ini apa ini? Ya, siaga sebelum masuk ke medan perang. Oke. Bapak agak maju sedikit karena saya paksa untuk dapat hadiah. Karena sudah 3 kali ini ya. Ya, saya paksa untuk dapat hadiah. Betul. Sekarang begini, duduk dulu, masih belum pas. Iya, itu juga betul sebetulnya. Cuma saya arahnya tidak ke sana. Sekarang ini melihat orang mau apa ini? Mau perang ya. Sekarang kalau perang, musuhnya pakai senjata mitralyur, otomatis, terus kemudian pakai ini, menang atau kalah? Jenengan ada yang bilang menang. Jadi musuhnya ini pakai senjata otomatis, kemudian dia hanya pakai kayu gini, menang apa kalah? Ya mesti kalah. Nah ini arahnya apa sih? Ini adalah berarti berperang dengan bekal yang tidak memadai. Nah ini jadi kerja kalau bekalnya tidak memadai, kerja apa saja, bekal ilmunya, bekal prakteknya tidak memadai, hasilnya pasti kurang
memuaskan. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal untuk bekerja itu yang sebaik mungkin, karena sekarang tidak sulit orang mempersiapkan bekal itu. Ya, sekarang udah banyak sekali ilmu, waduh, di internet dan lain sebagainya. Jadi umpamanya saja sekarang panjenengan backgroundnya pendidikannya dari teknik, terus di perbankan. Sekarang banyak itu direktur, manajer di perbankan itu orang teknik. Kenapa kok bisa? Karena dia persiapkan. Saya orang teknik, ya, orang teknik murni, teknik mesin saya. Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena saya belajar gitu. Jadi intinya kalau kita mau sukses di dalam pekerjaan, harus kita persiapkan bekal kita cukupi. Karena tidak sulit sekarang. Kalau dulu mungkin harus kursus, sekarang udah belajar sendiri udah bisa. Baik, kita teruskan. Ya, bisa kembali. Nah, ini. Ya. Ini sangat mudah ini. Melawan kegagalan, ya mungkin bisa melawan gitu. Tapi ada yang lebih agak spesifik lagi. Kalau kita seringkali ada dengar apa itu? Ya, tidak apa? Jenengan aja ya tunjuk dapat hadiah. Ya, ini ya. Jadi tidak takut gagal gitu loh. Jadi ini khusus untuk anak-anak muda ini ya. Jadi seringkali yang menghambat karir kita karena kita khawatir gagal. Jadi kalau orang yang tidak pernah gagal itu kelihatannya baik. Orang yang tidak pernah gagal itu kelihatannya baik. Tapi para psikolog itu bilang begini. Jadi orang yang tidak pernah gagal berarti mereka itu tidak pernah mengambil langkah. Ya, gagal berarti. Baik, kita teruskan, masih ada. Nah, isi titik-titik ini. Ya, titik-titik 3 ini diisi. Titik-titik peduli halal haram, yang titik-titik dapat titik-titik. Nah, ini. Ya, kan mudah sekali ini. Ya, panjenengan yang berdiri. Ya, jangan cuan lah. Apa? Ya, ini dapat hadiah. Iya, gitu aja kok. Ya, ini. Ya, dan sekarang ini sudah istilahnya bukan hal yang memalukan lagi. Jadi yang penting itu dapat uang gitu. Nah, untuk generasi yang akan datang mestinya tidak seperti itu. Cuma sulitnya begini. Ini mumpung saya seneng ini anak muda-muda ini yang datang ini. Begini. Jadi pendidikan itu tidak terlalu bisa efektif kalau yang sekarang sedang bermasyarakat, artinya sedang melakukan kegiatan. Katakanlah orang dewasa. Ya, saya pernah membuat satu kuis yang ditangani dulu untuk supaya negara ini baik, yang dewasa atau sekolah, artinya yang masih sekolah. Ya, ternyata yang jawab banyak yang sekolah. Iya. Tahun berapa sekolah itu diperbaiki? Sejak tahun 70-an. Tapi kan tetap korupsi ada kan? Tetap rusak tambahan gitu. Nah, karena apa? Itu tadi. Jadi yang ditangani itu adalah mulai dari TK sampai mahasiswa yang sudah bekerja, yang sudah tua, yang sudah ini tidak pernah ditangani. Ada anggaran untuk pendidikan bapak-bapak itu? Ya, nggak ada. Itu kalau tidak kantor-kantornya sendiri ada biaya untuk pelatihan training, itu pun kecil. Kalau ada apa-apa pasti di switching itu. Ya, tak jadi gitu. Ya, karena apa? Begini Pak, mengganti generasi itu bukan mengganti ban. Kalau ban mobil tipis diganti baru, tepak itu. Ya, tetapi begitu ganti generasi itu tidak bisa. Sekarang yang atas, lapisan atas yang sedang bekerja ini kalau tidak diperbaiki, ya ini pensiun
katakanlah cuma 10%, yang datang juga 10%, yang baru kerja, yang dari lulusan itu nyemplung neng 90% yang warnanya merah, 10% dibuat hijau, begitu nanti nyemplung di masyarakat itu jadi merah. Ya, jenengan sekarang masih anti korupsi kan, mahasiswa ini kan, wah ini semangat gitu. Ya, saya tanya sekarang, yang korupsi itu dulu mahasiswa bukan? Ya, itu dulu ikut demo enggak? Demo itu. Iya. Itu tadi dulu itu hijau warnanya, begitu mau turun di masyarakat yang warnanya merah, hijaunya jadi hilang ikut merah. Sampai kapan nanti ini begini gitu ya? Harusnya merah ini juga ditangani gitu. Ya, bagaimana sekarang? Jangan aja ngomong saja ya, yang namanya revolusi mental. Apa yang dilakukan? Ya, nggak ada, tetap korupsi banyak gitu. Nah, anak-anak generasi muda ini, kalau ini nanti sudah kelihatan yang sudah berjalan ini kok penak megawe gitu, cepat kaya, cepat beli rumah, beli mobil. Wah, intinya sudah ke sana. Wah, ini nanti akan terus menerus, Pak. Ya, ini saya kasih gambar ini, memang ini contoh mencari rezeki yang tidak baik gitu ya. Ini nanti banyak sebetulnya uraiannya di materi-materi yang lain gitu. Baik, ini untuk pembukaan sudah sampai 5:30 hampir. Ini baru pembukaan ini tadi karena belum masuk ke materi ini tadi. Malah yang pertama itu belum saya ceritakan bagaimana 4 kegagalan dan 4 sukses, 1 gagal tadi belum ya. Nanti suatu saat nanti saya tak bilang sama Pak ya Pak Rahmat ya, kapan nanti yang waktu yang tepat yang insya Allah generasi muda-muda ini sebetulnya yang apa ya, saya inginkan bisa banyak yang ikuti gitu sehingga bisa mengambil manfaat dari cerita saya. Baik, oh masih ada satu ini ya, titik-titik ini mudah sekali. Kalau tidak bisa jadi titik-titik masalah, setidaknya jangan jadi titik-titik masalah. Ya, ya, kalau tidak bisa jadi wes benar wes. Jadi ini ya. Jadi kalau tidak bisa menjadi pemecah masalah, setidaknya jangan menjadi pembuat masalah. Ya, coba sekarang kita ini diciptakan Allah itu bukan untuk membuat masalah gitu loh. Tapi ternyata banyak orang yang kerjanya itu bikin masalah. Ya, nanti suatu saat kita bincang-bincang tentang ini. Nah, sekarang ini sebetulnya banyak sekali ini tadi. Tapi sebentar, saya nggak jadi. Ini ya karena ini sebentar. Ini sudah saya siapkan banyak sekali nih. Ya. Berapa slide ini? Bentar, terus. Sekarang masuk ke ini aja. Nah, ini. Ya. Nah. Mudah-mudahan. Nah, nggak apa-apa sudah. Tapi di sana kan full ya, full screen ya. Baik. Jadi obat mujarab anti stres. Jadi banyak, apakah itu masih muda, tua dan lain sebagainya itu keserang penyakit stres. Itu kalau saya dari pengalaman saya sendiri gitu, ya tadi kan saya sampaikan 4 sukses, ya habis dengan 1 kegagalan. Ya ternyata saya alhamdulillah bisa bisa menerima. Karena apa? Karena saya setiap hari ceramah ya ini gitu ya. Jadi kalau sekarang kena di saya, mosok gak iso. Nah itu alhamdulillah bisa gitu ya.
Jadi ini bukan teori, bukan ini ya, tetapi saya ngelakoni sendiri gitu ya, ngelakoni sendiri. Jadi saya akan menampilkan foto-foto orang yang stres gitu ya. Ini, nah ini orang kecewa stres, kenapa? Tahu temannya naik pangkat, ya stres dia. Ya. Ini apa ini? Ya habis terima surat mutasi, ya ini juga stres karena tidak cocok, dimutasikan jauh gitu. Ini apa? Kecewa dengan sikap atasannya. Jadi ini banyak hal-hal di tempat kerja itu yang bisa membuat kita ini stres gitu. Ya, ini apa? Dilengser dari jabatannya, stres. Tidak terpilih jadi direktur, stres. Ini pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, stres gitu. Wah, Pak Pram, selamat datang Pak Pram. Ya, saya tadi berharap Pak Pram paling duluan datang gitu. Iya. Ternyata ada kesibukan di rumah Pak gitu ya. Ya baik. Ya, ini ya. Ini juga stres, kenapa? Sudah 10 tahun tidak naik pangkat ini. Stres. Ini juga stres, kaget suaminya kawin lagi, stres juga. Ya. Sedih anaknya meninggal dunia, stres gitu. Pusing banyak utangnya, ya stres ini juga gitu. Ya. Ditinggal minggat suaminya ini, stres juga. Ya. Tapi kalau yang stres seperti ini Pak Pram masih kelihatan cantik juga gitu ya. Ini stres, sedih anaknya kena narkoba. Ini stres, kenapa? Tahu istrinya selingkuh. Ya. Ini stres, perusahaannya bangkrut. Stres. Ini gagal jadi anggota dewan, stres. Ya. Ini iri, stresnya itu karena tetangga beli mobil. Ya. 1 minggu tidak bisa tidur. Stres. Ini habis dimarahi atasannya, bergeten, komputernya digigit ini. Ya, ini stres juga habis di PHK. Ini stres juga, istrinya diambil orang ini. Ya. Yang terakhir ini stres, kenapa kira-kira ini? Wah, banyak orang stres karena menerima SK pensiun. Nah, di antara ceramah saya itu ada yang materinya berjudul mempersiapkan mental menghadapi pensiun. Nah, itu. Ya, mengapa orang stres? Ya ini. Mengapa orang stres? Ya, penyebabnya stres itu kan banyak sebetulnya. Tapi secara umum itu antara kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya, yang mestinya berharap seperti ini itu tidak. Kemudian yang kedua, angan-angannya terlalu tinggi. Hati-hati ini adik-adik ini. Dulu kan kalau kita waktu kecil kan apa? Bangun cita-citamu setinggi langit gitu ya. Itu masih kecil enggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah mau lulus ya, terus sudah mau kerja gitu, ya itu jangan terlalu apa ya. Saya termasuk salah satu orang yang menyarankan ya untuk tidak seperti tadi itu. Ya, raihlah angan-anganmu setinggi langit gitu. Itu kalau tidak tercapai cebloke rodok loro itu gitu. Ya, sehingga perlu ada pengendalian gitu. Ya. Tetapi bukan berarti menghambat, enggak, tetap aja. Jadi enggak terlalu tinggi. Bahkan saya menyarankan untuk perusahaan atau apakah kalau pasang target itu jangan terlalu tinggi. Coba sekarang kalau nun sewu, tadi ada yang belum dapat, yang muda, jenengan. Tadi kan sudah, ya jenengan. Belum, silakan ke sini. Silakan ke sini, sini. Tenang aja, gitu loh. Lah, Mas. Ini pegangan Mas.
merah itu. Itu loh, sinar apa laser itu. Ya, gampang kan? Nah, gampang kan? Coba saya naikkan lagi. Ya. Nah, gitu kan? Gampang kan? Ini ya. Nah, jenengan pasti berusaha. Apa caranya gimana? Ya, meloncat enggak apa-apa. Nah, terus kalau sini jadi menggunakan semua potensi yang ada, termasuk kursi, meja diambil gitu. Tapi kalau sinar ini saya taruh di atas sekali, di mendung sana, kira-kira jenengan siap enggak? Sanggup enggak? Nah, akhirnya semangatnya justru malah turun. Karena apa? Sudah tidak mungkin lagi kita bisa meraih itu gitu. Nah, kalau kita ini memasang target terlalu tinggi, bisa-bisa bawahan itu, karyawan itu malah demotivasi. Tetapi yang tadi gayuk-gayuk tadi kan jenengan mesti berusaha nyari temannya dipanggul gitu ya. Itu berusaha gitu sampai bisa. Gitulah. Sampai di mana? Paling-paling jenengan sampai di sini ini bisa. Tapi kalau sinar ini saya taruh di mendung sana, ya nggak bisa. Ini Mas. Ya gitu. Mantap kan? Ya. Baik. Jadi ini yang membuat stres itu seringkali karena angan-angan terlalu tinggi. Ya. Kemudian tidak bisa menerima perubahan. Nah, ini sebetulnya ada materinya sendiri bagaimana menyikapi perubahan secara positif gitu ya. Tapi intinya kita ini bisa susah, bisa seneng kalau ada perubahan. Iya. Jadi kalau terjadi perubahan, maka ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, yang menderita. Lah kalau yang menderita ini tidak bisa menyikapi dengan baik, ya stres itu nanti gitu. Kemudian perasaan iri yang membabi buta, kemudian setelan pikirannya memang untuk stres. Ada orang yang memang senengannya stres gitu. Jadi belum apa-apa sudah langsung ya menderita gitu. Ya setelannya. Ya, tidak rela melihat orang lain senang. Itu kira-kira. Nah, bagaimana caranya menyembuhkan stres? Ini ada obatnya yang pertama. Kurang berapa? 5 menit? Waduh, ya. Ya, ini harus disambung dengan lain waktu. Saya teruskan lain waktu, ini satu saja. Karena obatnya ini ada 6 gitu. Nanti kita ini. Jadi obatnya yang nomor 1 itu adalah ini. Jadi menyadari apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Itu memang sulit, tetapi kalau nanti saya uraikan panjang lebar, ternyata kita juga bisa. Ya, kalau sekarang umpamanya saja, contoh umpamanya saja terjadi kecelakaan gitu ya. Saya kira-kira tanggal 11 itu mau ke dokter, ya. Saya ini sudah hati-hati, ya. Tapi di bundaran itu ternyata nabrak orang, ya, yang pulang antarkan anak sekolah itu. Saya pikir sudah 4 itu sudah habis. Ternyata masih ada dan saya tidak melihat. Nah, itu ternyata terus wah rusak, mobil saya rusak, punyanya orangnya rusak gitu. Nah, ini yang terbaik itu ya itu. Ternyata setelah saya renungkan betul bahwa saya memang harus nabrak itu. Artinya oleh Allah itu yang terbaik itu ya nabrak, supaya ya itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari situ. Ya, harus hati-hati dan lain sebagainya, surat-surat harus dilengkapi dan lain sebagainya, supaya kita tidak grogi. Dan masih banyak lagi cara atau menyadari bahwa yang terbaik yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Saya akhiri dulu ya, karena waktunya saja. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan gitu untuk yang lain. Tetapi kalau ada yang bertanya, saya kasih 2 atau 3 gitu. Monggo silakan. Ya, yang terkait dengan kuis dan lain tadi kan ada yang mungkin ya termasuk mungkin kisah saya yang sebentar tadi. Kalau ada monggo sebelum kita akhiri karena nanti jam 5 jam 4 jam 5 lebih 41. Ya. Jadi kesempatan barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Monggo Pak Sultan. Wah ini. Ya, ini Pak Suhu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi, inspirasi maupun ya motivasinya. Pertanyaannya adalah tadi ada bermacam-macam penyebab stres, terus narasumber juga sudah punya obatnya. Pertanyaannya bagaimana dengan peran ibadah kita? Nah, itu aja. Ya, sebetulnya nanti di belakang Pak, gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Intinya saya sudah ingat pertanyaan Pak Sultan. Jadi nanti pada saat ini, jadi itu sangat berperan. Jadi justru malah kalau sebelum ini materi ini saya berikan materi pondasi spiritualitas yang saya di Abdullah itu baru 1 saja, itu ada 10, baru saya sampai nomor 1, yang 2, 3, 4 belum. Nah itu nanti kesininya sangat mudah sekali karena memang sangat terkait itu Pak. Jadi terkait dengan ibadah kita, keberadaan Allah, spiritualitas, kemudian kita memahami bahwa tujuan hidup ini apa begitu ya. Terus kemudian Allah ini tujuan menciptakan manusia, dan itu terkait nanti dengan ini. Nggih, Pak Sultan, mungkin karena panjang Pak gitu ya. Jadi mungkin nanti jawabannya suatu saat ya. Mungkin ada lagi Pak? Enggak, nanya biar dapat buku aja. Oh ya, gitu ya. Tinggal 1 Pak. Iya. Tinggal 1 ya. Monggo. Iya. Saya lupa. Iya. Terakhir tinggal 1. Alhamdulillah tinggal 1 ini. Iya. Jadi untuk generasi muda terutama yang datang belakangan ini, insya Allah saya sudah menulis buku tentang ke-SDM-an, itu sudah 115 judul buku. Ya, sudah lumayan. Dan itu dicetak pada saat tahun 2002 sampai 2007 2008 begitu. Jadi bisa sampai 1 bulan itu saya bisa nulis 2-3 buku waktu itu. Ya, banyak gitu. Waktu itu terus dicetak, terus kemudian disebar di seluruh toko Gramedia waktu itu. Ya. Ini bukan apa? Untuk menggerakkan teman-teman ini itu untuk bisa berkarya. Dan saya bukan orang psikolog. Ya, bukan orang psikolog. Saya dari teknik mesin. Kenapa bisa? Kuncinya tadi adalah belajar. Ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Suatu saat kita sambung lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Kami ajukan terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Insyaallah di lain waktu Takmir Masjid Cahaya Nikmati akan memfasilitasi sekitar 5 ubat lagi yang belum tersampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti Pak Suyitno ada kesempatan, ada waktu di-matchingkan dengan agenda yang ada di Masjid Cahaya Nikmati. Dan harapan kita para hadirin ini bisa hadir lebih awal sehingga apa yang disampaikan beliau ini bisa tersampaikan, sehingga obat mujarab untuk menghadapi stres bisa tersampaikan dengan sempurna. Barangkali itu pertemuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya ada cenderamata dari Takmir Masjid Cahaya Nikmati kepada Bapak Suyitno, kepada Bapak Rahmat Sani. Ya. Ada. Sebentar. Tanpa terasa kita sudah memasuki waktu maghrib. Untuk itu kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.